Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, mari sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki dan karunia yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Terutama di kesempatan siang yang mulia ini, Allah masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kemudian selanjutnya berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamat kelak. Khatib berwasiat kepada kita semua yang berhadir pada kesempatan ini, mari sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib ingin mengetengahkan tema dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadzu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala, dari jahdil bala, wa darkis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Rasul mengajarkan kepada kita semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut hadis yang khatib sampaikan tadi dari 4 hal.
Apa 4 hal itu? Yang pertama, Rasul mengajarkan kita dan menganjurkan kepada kita semua, hendaklah kita ini memohon perlindungan senantiasa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala. Apa itu jahdil bala? Kalau secara literal bisa kita artikan dengan musibah yang tidak bisa kita elakkan, dari musibah yang begitu berat dirasakan. Ini adalah jahdil bala. Belakangan ini kurang lebih 2-3 bulan kita merasakan satu kondisi di mana rakyat ini, umat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang ditimpakan musibah, yaitu berupa penyakit COVID-19 kita sebut sehari-hari. Nah, ini merupakan bahagian dari musibah yang tidak bisa kita elakkan, yang kita sendiri tidak mampu mengalihkannya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya oleh sahabat yang lainnya, apa itu jahdil bala? Beliau mengatakan jahdil bala itu adalah suatu kondisi ketika seseorang itu memiliki harta, tapi dia memiliki tanggungan yang banyak. Dia memiliki harta yang sedikit, tapi tanggungannya banyak. Ini juga bahagian dari jahdil bala. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang Rasul sampaikan kepada kita, apabila kondisi ini ada pada diri kita atau kondisi seperti ini kita rasakan, maka Rasul menganjurkan kepada kita semua, ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga yakin bahwa di samping pertolongan Allah itu hadir kepada kita, apakah melalui doa yang kita sampaikan kepadanya. Allah juga menganjurkan kepada kita berikhtiar. Penyakit ini nggak akan pergi begitu saja kalau cuma doa saja yang kita panjatkan kepada Allah, Pak. COVID ini tidak akan hilang begitu saja di tengah-tengah kita kalau kita tidak ikhtiar untuk menjauhinya, atau tidak ikhtiar untuk memproteksi diri kita agar kita juga tidak terkena penyakit ini. Maka yang namanya ikhtiar dan doa dalam agama kita, adanya usaha dan doa dalam setiap aktivitas kita itu mutlak harus kita lakukan. Kalau kita ingin dijauhi oleh penyakit ini atau musibah-musibah yang lainnya, ikhtiar dan doa harus kita lakukan. Berusaha kita memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan lain sebagainya agar tidak terkontaminasi dengan penyakit ini. Itu juga bahagian dari ikhtiar kita, dan itu dianjurkan oleh Islam. Berdoa saja tanpa ikhtiar juga nggak akan sempurna, Pak. Maka oleh sebab itu, doa yang kita anjurkan, yang disuruh oleh Rasulullah SAW, ta'awwadzu, mintalah perlindungan kepada Allah, itu sesudah kita lakukan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan diri kita, mandi kita, berwudu kita sebelum sholat, kita jaga makanan kita, juga bahagian dari ikhtiar. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan penyakit ini dari kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari yang disebutkan oleh Ibnu Umar tadi, jahdil bala. Mungkin bisa jadi kondisi yang lain, hidup dalam keterimpitan ekonomi yang sempit, uang sedikit, harta sedikit, tapi tanggungan besar, juga bahagian dari itu. Itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Tapi kita usahanya adalah cari harta rezeki yang halal. Jangan cari jalan pintas. Karena hidup miskin, terimpit, dan ekonomi lemah, kita berpikiran dangkal, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Hal ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Usaha kita, ikhtiar kita dengan mencari rezeki harta yang halal. Di samping itu jangan lupa, doa adalah bahagian yang terpenting bagi orang Islam. Doa adalah bagian yang terpenting di sisi umat Islam. Jangan pernah merasa sombong kita dengan ikhtiar yang kita lakukan. Nanti kita seperti Fir'aun, bisa jadi kita seperti Qarun.
yang sombong dengan hasil ikhtiar yang dia dapatkan. Akhirnya apa? Tumbuh benih-benih kesombongan dalam dirinya. Kita pun begitu. Jangan lupa kita bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, harta, benda, anak, ladang, tanah, rumah, dan lain sebagainya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diberikan kepada kita semua. Jangan sombong kita. Makanya kita dianjurkan berdoa. Dalam kondisi sempit dianjurkan kita berdoa. Dalam kondisi lapang pun hendaknya demikian juga. Karena doa adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari bagian diri umat Islam itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Rasul menganjurkan kepada kita dari hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tadi, minta perlindungan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, terus menerus maksudnya. Jangan sekali-sekali, tapi terus menerus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa mendengarkan setiap doa hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, Rasul mengajarkan kepada kita, ta'awwadhu billah min darkis syaqa. Darkis syaqa itu apa? Darkis syaqa itu adalah kesengsaraan. Sengsara itu lawannya adalah bahagia. Kalau sama paham, tahu kita bahwa kebahagiaan itu akan didapat dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, maka kebahagiaan kita dapat. Tapi kebalikannya, kesengsaraan itu akan kita dapatkan kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, dan lainnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sengsara namanya, Pak. Kita lakukan dosa, lalu Allah menurunkan musibah, itu kesengsaraan buat kita. Ada di sisi lain, ulama menyebutkan, itu adalah namanya musibah. Mungkin bagian ini juga musibah yang diturunkan kepada kita. Karena apa? Karena kita melakukan dosa, perbuatan maksiat dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan musibah, Allah turunkan ujian, tujuannya untuk menegur kita. Kalian sudah lupa, kalian lalai. Coba perhatikan atau kembalikan kepada diri kita masing-masing setidak-tidaknya. Bukankah seperti itu yang ada pada diri kita? Atas musibah yang kita rasakan hari ini, yang paling tepat muhasabah, kembali kepada diri kita. Dosa apa yang telah kita lakukan? Bisa jadi selama ini kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan terlarang. Tidak mengerjakan perintah Allah, malah melakukan larangan-larangannya. Lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap saja ini sebuah teguran buat kita. Ini ujian bagi kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bukankah kerusakan yang ada di permukaan bumi, baik di darat dan di laut, itu juga bahagian dari ulah tangan manusia? Maka oleh sebab itu, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari kesengsaraan-kesengsaraan hidup, itu artinya kita berdoa kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang yang sengsara itu tadi. Kita berdoa pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu tadi. Maka oleh sebab itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melalui Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk yang kedua, senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kondisi kesengsaraan darkis syaqa ini tadi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwa Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah min su'il qada. Su'il qada itu artinya keputusan yang buruk. Keputusan buruk ini dapat kita artikan dalam dua hal. Bisa jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, kita melakukan keputusan yang buruk,
yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita memutuskan sesuatu berdasarkan nafsu kita saja. Pernahkah itu kita lakukan? Jawabannya pasti. Manusia ini tempat khilaf dan salahnya. Kadang di dalam keluarga, koloni kehidupan kita terkecil, sebagai kepala keluarga kita pernah melakukan itu. Atau dalam kehidupan berorganisasi kita, atau kehidupan bermasyarakat kita dalam masjid dan lingkungan lebih luas lainnya, pasti kita pernah melakukannya. Maka oleh sebab itu kita minta pertolongan kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat-sifat ini tadi. Karena dengan melakukan keputusan yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, akibatnya akan timbul ketimpangan-ketimpangan, akan timbul kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinlah segala sesuatu yang diputuskan tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak akan membahagiakan, tidak akan menimbulkan kedamaian dalam kehidupan kita. Tapi yakin pula dalam diri kita, kalau segala sesuatu kehidupan kita putuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kehidupan kita tenang dan tentram. Kemudian kemungkinan yang kedua, su'il qada ini adalah ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Sebagai orang yang beriman, kita yakin pada rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada yang baik dan qada yang buruk. Kadar yang baik dan kadar yang buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka atas ketetapan yang buruk yang diberikan Allah kepada kita, yang akan diturunkan kepada kita, kita juga minta perlindungan min su'il qada ni tadi. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi dari ketentuan-ketentuan yang buruk. Makanya Rasul itu kalau dalam prosesi pernikahan itu, Pak, habis akad nikah, Rasul itu nganjurkan kepada suaminya untuk mendoain istrinya. Apa salah satu bunyi doa yang dibacakan oleh suami kepada istrinya ketika habis akad nikah? Dia bilang, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku bermohon kepadamu khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih, kebaikannya dan kebaikan yang kau tetapkan atasnya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma jabaltaha alaih, dan dari keburukan yang kau tetapkan atasnya. Itu bahagian dari doa untuk perlindungan diri kita atas pasangan-pasangan kita, agar kita terjauhi dari keburukan-keburukan masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun yang terakhir, Rasul mengajarkan kepada kita untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala min syamatatil a'da. Apa itu artinya? Syamatatil a'da itu adalah kegembiraan musuh, kegembiraan orang yang berbeda dengan kita atas kesengsaraan yang kita miliki. Istilah kita hari ini, gembira di atas penderitaan orang lain. Ada itu, Pak. Musuh-musuh kita akan bergembira di tengah kesengsaraan kita kalau kita ini tidak bersatu padu. Kalau umat Islam ini berpecah-pecah, satu bilang A, satu bilang B, itu di sana umat yang lain itu, atau orang-orang yang lain itu bergembira atas perbedaan kita. Di luar sana orang akan bersenang-senang, bergembira kalau ada umat Islam itu malah saling bentrokan. Gara-gara nentuin satu Syawal aja kita berbeda-beda, lalu berantuk dan lain sebagainya. Sana tepuk tangan, Pak. Maka oleh sebab itu kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW apabila dalam kondisi seperti ini, contohnya tadi, kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah min syamatatil a'da ini tadi, atas kegembiraan musuh di penderitaan kita. Mudah-mudahan hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita mau meminta perlindungan kepadanya. Makanya dalam sebuah hadis, Rasul menganjurkan kepada kita untuk senantiasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, aku berlindung kepadamu min jahdil bala, dari kesengsaraan, kesempitan yang kami rasakan, wadar kisako, kesengsaraan, wasu'il qada, qada yang buruk pada diri kami, wasyamatatil a'da,
kegembiraan musuh atas penderitaan yang kami rasakan. Ini senantiasa kita bacakan, kita doakan di habis sholat fardu kita, di setiap sholat kita, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhi segala kesengsaraan, kesulitan dalam hidup kita. Khusus tentang keadaan kondisi negara kita hari ini, mudah-mudahan Allah juga akan segera menjauhkan atau menghilangkan wabah penyakit ini dari kita. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.